Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk strategi branch and bound. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan strategi branch and bound pada persoalan traveling salesperson problem atau umum dikenal dengan TSP. Baik, pada permasalahan TSP ini pada dasarnya kita diminta untuk menemukan tour yang optimal. Di mana pada TSP ini kita mencari jalur terpendek yang dimulai dari suatu simpul, kemudian kita kunjungi setiap simpul pada graf sekali, cukup sekali saja, lalu kembali ke simpul awal. Jadi sirkuit Hamilton ya. Dan syarat dari TSP ini graf yang digunakan adalah graf lengkap. Artinya setiap simpul harus terhubung ke setiap simpul yang lain. Contohnya di sini pada matriks ketetanggaan yang saya miliki pada layar, Anda bisa lihat ini merupakan representasi dari graf lengkap. Anda bisa melihat bahwa ini adalah mewakili vertex 1, ini adalah jarak dari vertex 1 ke vertex yang lain. Gitu ya. Kemudian di sini baris kedua, vertex 2, jarak dari vertex 2 ke simpul ke vertex yang lain, vertex atau simpul. Demikian seterusnya, ini vertex 3, 4, dan 5 seterusnya. Nah, untuk kasus graf lengkap yang direpresentasikan menggunakan matriks ketetanggaan yang ada pada layar, saya mendapatkan optimal tour seperti yang bisa Anda lihat di monitor kalian. Jadi dari V1 saya ke V4, V5, V2, V3, kemudian berakhir ke V1. Ini adalah persoalan TSP. Baik, lalu bagaimana caranya kita mengimplementasikan branch and bound untuk permasalahan TSP ini? Nah, karena di awal-awal video tentang branch and bound saya menyatakan bahwa kita harus membuat pohon ruang status dulu, karena kita bekerja dengan pohon, maka pohon ruang status untuk permasalahan TSP adalah sebagai berikut. Untuk setiap level adalah tiap simpul pada graf yang dikunjungi pertama setelah kita mengunjungi simpul sebelumnya. Contoh, pada level 1 Anda bisa melihat 1, 2 artinya saya mengunjungi simpul kedua setelah sebelumnya saya mengunjungi simpul 1. Di sini ya, kan orang tua dari simpul 2 ini kan simpul 1. Maka di sini maksudnya 1, 2 saya kunjungi simpul kedua setelah mengunjungi simpul 1. Di sini 1, 3 artinya dari simpul 1 saya mengunjungi simpul 3, 1, 4 dari simpul 1 ke simpul 4 dan demikian seterusnya. Contoh berikutnya pada level kedua. Nah, di sini tiap simpul pada graf dikunjungi pertama selain simpul awal dan simpul yang dipilih pada level 1. Contoh di sini karena 1, 2 berarti saya yang bisa saya pilih berikutnya adalah simpul 3, 4, dan 5 ya. Maka di sini lihat, di sini adalah tour 1, 2, dan 3. Kemudian berikutnya inilah tour dari vertex 1, vertex 2, dan vertex 4. Di sini tour dari simpul 1 ke simpul 2, kemudian ke simpul 5. Nah, berikutnya ke level 3. Kalau saya sudah memiliki simpul 1, 2, dan 3, maka sisa simpul saya belum kunjungi adalah 4 dan 5. Nah, di sini nih. Berarti saya punya 2 anak. Yang pertama, dari 1, 2, dan 3 saya mengunjungi simpul 4, ini ya. Dan anak berikutnya dari 1, 2, dan 3 saya kunjungi simpul 5. Seperti itu. Semoga jelas ya. Nah, mungkin sebagian di antara kalian ada yang bertanya, ini kan baru 4 simpulnya. Sedangkan graf tadi itu kan 5 simpul. Nah, kok nggak dibikin anak lagi gitu? Kita juga bisa bikin sebenarnya di sini. Cuma kalau kayak kita bikin anak kan anaknya cuma 1 tuh. Sudah pasti kalau dari 1, 2, 3, dan 4 kita kemana lagi? Cuma 1 pilihannya kan 5, makanya nggak usah dibikin anak. Demikian juga dong, kita udah punya 4 simpul. 1 dari
dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 5, kemana lagi pilihannya? Cuma 1 ya, ke simpul 4. Maka di sini tidak dibuat lagi, langsung otomatis kalau kita punya 5 simpul misalnya, cukup pohonnya 4 level seperti ini saja. Nah, di bagian daun ini adalah tur yang menjadi kandidat solusi. Di sini saya beri contoh, kita punya 2 kandidat solusi. Ini hanya sebagian dari pohon ruang status, saya tidak gambarkan semuanya ya. Di sini adalah contoh turnya. Jadi turnya dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, kemudian 5 ke 1 kembali lagi. Sirkuit Hamilton ya, jangan lupa. Kemudian di daun yang berikutnya, simpul daun berikutnya, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 5, 5 ke 4, kemudian 4 ke 1. Seperti itu. Ini adalah kandidat solusi pada TSP. Baik, kita akan lanjutkan ke bagaimana cara menghitung bound pada kasus TSP ini. Karena tentu saja kita tidak ingin melahirkan, tidak ingin mengunjungi semua simpul yang ada pada pohon. Di sini kita menggunakan pendekatan best first search untuk penelusuran pohon ruang statusnya, dan bound atau batasan yang digunakan adalah lower bound. Ini beda dengan knapsack ya. Kalau knapsack itu karena kita berusaha mencari profit yang paling maksimum, maka kita gunakan upper bound. Tapi kalau pada TSP yang kita tuju itu kan jalur dengan jarak yang paling pendek, maka kita cari lower bound. Nah, di istilah lower dan upper bound ini kenapa tidak dituliskan di pohon? Karena tergantung pada karakteristik dari persoalan. Kalau memang dicari jarak terpendek, ya pakailah lower bound. Seperti itu ya. Baik, pada TSP untuk mengekspan atau tidak suatu simpul, kita harus tentukan dulu lower bound dari simpul itu. Lower bound ini maksudnya apa? Dalam kasus TSP, lower bound ini memiliki makna estimasi jarak terpendek yang mungkin akan didapat jika kita mengekspan simpul tersebut. Nah, jika nilai boundnya masih kurang dari panjang minimum yang didapat saat itu, maka simpul tersebut dianggap promising. Jadi masih bisa diekspan, masih ada kemungkinan atau harapan untuk diekspan. Seperti itu. Contoh ya, contoh untuk simpul 1. Ini adalah matriks ketetanggaan di sebelah sini. Saya tunjukkan di sini supaya nanti gampang untuk kita menghitung lower bound-nya. Kita akan mulai masuk ke bagaimana cara menghitung lower bound. Nah, prinsip yang digunakan pada saat menghitung lower bound ini adalah panjang sisi yang diambil. Ini ya, panjang sisi yang diambil saat meninggalkan suatu simpul haruslah merupakan sisi yang paling pendek. Contoh-contoh nih ya. Dari simpul 1, ini 1. Dari V1 ini, V1 ini kan bisa ke V2, V3, V4, dan V5. Paling pendek yang mana? Dari simpul 1 ke simpul 3. Berikutnya, dari V2. Dari V2 saya bisa ke V1, bisa ke V3, bisa ke V4, bisa ke V5. Iya, karena graf lengkap ya. Jadi harus semua simpulnya terhubung dengan simpul lain dan grafnya tak berarah. Maka dari V2 yang paling pendek adalah bisa ke simpul 3 atau ke simpul 5, sama-sama 7. Demikian seterusnya. Ini adalah makna dari kalimat ini nih. Di sini ya. Jadi yang untuk menentukan lower bound ini kita pilih sisi yang panjangnya minimum atau sisi terpendek dari vertex tersebut. Nah, berapa lower bound di simpul 1? Kita coba hitung ya. Dari simpul 1, kalau kita mulai bekerja untuk TSP dengan
menyatakan simpul 1 sebagai simpul awal perjalanan, maka kemungkinan jarak paling pendek dari tur yang bisa didapatkan adalah 21. Gimana cara ngitungnya? Maka kita harus menghitung jarak terpendek dari setiap simpul yang ada. Contoh, dari V1 saya bisa kemana tadi? Bisa ke 2, bisa ke 3, bisa ke 4, bisa ke 5. Yang paling minimum adalah 4. Kemudian dari V2, dari V2 ya. V2 ini saya bisa ke 1, bisa ke 3, bisa ke 4, bisa ke 5. Paling minimum whatever lah, kan kita cuma butuh angkanya, kita cuma butuh untuk menentukan bound, kita nggak butuh kemananya. Paling minimum adalah 7. Demikian seterusnya dari V3, paling minimum adalah 4, dan seterusnya kita dapat angka 21. Jumlah dari semua jarak minimum dari setiap vertex tersebut. Nah, di simpul akar ini kita punya bound sebesar 21. Artinya apa? Artinya tidak akan ada tur atau perjalanan yang jaraknya lebih pendek dari 21. Pasti semuanya akan lebih besar dari 21. Tapi ini jadi bound kita, ya, untuk mengekspand nanti suatu node atau tidak. Baik, berikutnya saya akan berikan contoh penghitungan lower bound untuk membuktikan bahwa tadi ya, bahwa tidak akan ada tur yang jaraknya lebih pendek dari 21. Contoh, di simpul 1, di simpul akar, tadi sudah dihitung, boundnya adalah 21. Kemudian kita coba hitung di simpul 1, 2 ini. V1 adalah 14. Kok bisa? Maksudnya 14 apa? Pada saat kita berada di sini nih, di simpul 1, 2, artinya kita sudah memutuskan bahwa dari 1 pasti ke 2 kan? Dari 1 ke 2 jaraknya berapa? 14 ya? Nah, di sini makanya 14. Nah, V2, dari V2 saya bisa kemana? Bisa ke 3, bisa ke 4, bisa ke 5, bisa juga ke 1. Tapi di sini saya nggak hitung yang ke 1. Kenapa? Karena sudah saja baru saja dari V1. Jadi ngapain saya ke 1 lagi? Kan syarat dari TSP ini mengunjungi kota cukup 1 kali. Nggak boleh 2 kali. Kalau dari V2 saya boleh ke 1 lagi, kasih jadi 2 kali dong. Seperti itu ya. Maka yang saya pertimbangkan hanya 7, 8, dan 7 yang merupakan jarak dari V2 ke simpul 3, 4, dan 5. Nah, 7. Dari V3, berikutnya ya. Dari V3, nah nih, saya bisa ke 1, bisa ke 4, bisa ke 5. Dari 3, saya nggak ngitung, saya tidak melibatkan yang 2. Kenapa? Karena saya sekarang sedang berada di V2. Gitu. Maka saya hitung yang 4, 7, dan 16, paling kecil adalah 4. Kemudian dari V4, saya bisa ke 1, bisa ke 3, bisa ke 5. Perhatikan yang bagian di sini nggak saya pertimbangkan ya, karena saya sekarang sedang berada di simpul 2. Begitu juga untuk mencari minimum dari vertex 5. Kita hanya hitung 18, 17, dan 4, yaitu jarak dari vertex 5 ke vertex 1, ke vertex 3, dan ke vertex 4. Secara singkat dapat kita simpulkan bahwa bound pada simpul 1,2 pada poin ini adalah 31. Nah, di beberapa menit sebelumnya saya menyatakan bahwa makna dari bound 21 pada simpul akar ini menyatakan bahwa ini adalah
tidak akan ada tur yang jaraknya lebih pendek dari 21. Nah, kita buktikan nih di sini boundnya 31. Artinya kalau saya expand si 1,2 ini ke bawah, maka jarak tur paling minimum adalah 31. Nggak akan bisa lebih pendek lagi dari 31 itu. Gitu ya. Nah, kita buktikan lagi. Coba kita lihat simpul yang 1, 2, 3 ini ya. V1 adalah 14, V2 adalah 7. Maksudnya apa? Ketika kita berada di simpul 1,2,3, artinya kita sudah memantapkan diri, kita akan mengambil jarak, mengambil tur V1 ke V2, lalu ke V3, ya kan? Maka dari V1 ke V2 jaraknya adalah 14, kemudian dari V2 ke V3 adalah 7. Seperti itu ya, kita sekarang sedang berada di V3. Kemudian dari V3, nah, dari V3 saya bisa kemana? Dari V3 saya bisa ke V4 dan ke V5. V4, V5, 7, nah 16. Atau ambil yang paling kecil ada 7. Dari V4, saya bisa kemana nih? Saya nggak mungkin ke V3, sekarang saya sedang di V3 kan? Nah, gini caranya. Anda tutup aja seperti ini, maka dapat tuh. Sekarang sedang di V3. Maka kalau di V4 pilihannya berarti antara 11 dan 2. Saya pilih 2. Dari V5 saya bisa ke V1 atau V4. 18 dengan 4 pilihannya adalah 4. Total dari angka-angka minimum di sini adalah 34. Tuh, terlihat bahwa semakin ke bawah maka nilainya jadi semakin besar. Makanya disebut sebagai lower bound. Gitu ya, ini lower bound. Baik, itu adalah contoh penghitungan lower bound. Baik, terakhir kita akan membahas tentang bagaimana penelusuran untuk mendapatkan solusi pada pohon ruang status menggunakan best first search pada kasus traveling salesman problem ini. Perlu kita ingat kembali bahwa definisi simple non-promising adalah ini nih ya, boundnya lebih gede daripada minimum length. Kenapa begitu? Karena minimum length itu kan jarak terpendek. Kalau boundnya lebih gede, artinya kalau kita expand simple itu, kita akan mendapatkan jarak yang lebih besar lagi dari minimum length. Loh ngapain? Kan kita carinya jarak terpendek. Gitu ya. Make sense ya. Baik, kita lahirkan dulu simpul 1. Tadi sudah dihitung boundnya adalah 21. Kita set variabel minimum length adalah tak hingga. Kan belum ada nilainya. Dari simpul 1 saya bisa lahirkan anak 12, 13, 14 dan 15. Saya hitung bound masing-masing. 12 tadi sudah hitung ya, 31, 13 dengan cara yang mirip dapat bound 22, 14 dapat bound 30, 15 dapat bound 42. Gitu. Jadi saya lahirkan seperti ini, seperti yang terlihat di panah biru itu ya. Nah, berikutnya mana yang harus saya expand nih? Kalau saya baru punya 4 anak, apakah 12 atau 13 atau 14 atau 15? Disinilah best first search. Kalau kalian coba menggunakan breadth first search, maka yang akan dilahirkan adalah, yang akan diekspand adalah anak-anak dari 1, 2 seperti ini. Gitu. Nah, karena kita menggunakan best first search, maka yang dicari adalah bound terbaik. Bound terbaik adalah bound yang paling kecil, yaitu 22. Kenapa bukan 21? 21 kan sudah melahirkan anak-anak ini. Kita mau lahirin apa lagi dari 21? Sudah semua kan? Berarti yang paling kecil adalah 22. Di antara 31, 22, 30, dan 42 yang paling kecil adalah 22. Maka saya lahirkan anak-anak dari 13 ini, yaitu 132 ini ya, kemudian 134 dan 135. Sekaligus saya hitung boundnya, saya dapat bound 22, bound 27, 39. Wait, tunggu dulu.
Berapa minimum length sampai dengan saat ini? Nah, masih tak hingga ya, belum ada penghitungan minimum length lagi, karena kita belum mendapatkan tour, kita belum hitung. Lihat, mana yang akan saya pilih sebagai simpul promising. Ini kan promising semua sebenarnya, karena bound-nya masih kurang dari minimum length kan. Semua simpul ini dari 22, 27, 39, ini 31, 30, 42, promising semua nih. Ya, promising semua. Karena dia masih kurang dari minimum length. Kita pilih yang mana? Nah, kita pilih bound terbaik. Bound terbaik itu apa? Yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana? Ya, betul, 22. Kita pilih yang paling kecil 22. Saya lahirkan anak-anaknya ke sini, yaitu 1324 ya. Dari 1324 saya mendapatkan, udah bisa dihitung lengthnya ya, dari 1 ke 3 ke 2, kemudian sini ke 4, otomatis setelah ini kita pasti ke 5, karena TSP Hamiltonian Circuit, kita balik lagi ke 1, total tour adalah 37. Nah, di sini kita update nilai minimum length jadi 37. Kita udah dapat nih nilai minimum length. Tadi dikatakan bahwa apa tadi? Selama bound-nya kurang dari minimum length, maka dia promising. Dari sini kita udah bisa tuh kita cut simpul-simpul yang masih promising. Contohnya apa? Itu yang bound-nya lebih dari 37 yang mana? Nah, ini dia. Nih, dan satu lagi yang mana? Ini. Wait. Udah lebih ya. Ini kan belum, sebelah sini kita belum lahir ini. Kita cuekin aja. Kita belum ada simpulnya. Jadi simpul 15 dan simpul 135 langsung kita anggap non promising karena bound-nya lebih besar dari minimum length. Berikutnya kita lahirkan anak 1325. Kita hitung length-nya adalah 31. Wow, lebih kecil dari minimum length sebelumnya. Kita set minimum length yang baru 31. Saatnya kita lakukan inspeksi mana simpul yang lebih dari nilai boundnya lebih dari minimum length ini, yang mana? Ini ya. Kita set sebagai non promising. Mana lagi? Yang lebih besar dari 31. Ada ya? Cuma satu. Baik, berikutnya kita expand. Ini kan masih promising ini, kan boundnya 27, kurang dari 31 kan, masih bisa kita expand. Kita expand ke 1342, kita dapat length 43, minimum lengthnya lebih besar dari 31, ya nggak usah kita pilih sebagai solusi, dan kita lahirkan 1345, saya dapat length 34. Tidak lebih baik daripada minimum length sebelumnya kan, kita abaikan saja. Baik, berikutnya mana yang harus kita expand? Dari sini kita cuma punya 14 yang tersisa, yang lainnya ini 12 udah non promising, 15 juga udah non promising, gak bisa kita pilih ya, udah non promising kan, ya kan? Dari 14 saya bisa lahirkan 142. Nah, di sini saya hitung boundnya 45. Wah, boundnya lebih besar daripada minimum length, langsung saya anggap dia non promising. Berikutnya saya lahirkan 143, 38 boundnya sama non promising lagi. Terakhir saya lahirkan 145. Oh, boundnya 30. Wah, dia lebih kecil daripada minimum length. Artinya kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan jarak tour yang lebih baik. Maka kita expand dia ke sini. Di sini saya dapatkan lengthnya 30. Saya set minimum length baru 30. Ada nggak simpul yang akan dianggap non promising? Gak ada, yang di atasnya udah habis semua ya. Dan saya lahirkan anak kanan, saya dapetin panjang 48. Nah, dari sini kita dapat solusi bahwa jarak terpendek adalah 30 dengan turnya, nah turnya itu yang ini nih, dari 1 ke 4, kemudian ke 5, kemudian ke 2, kemudian ketiga, balik lagi ke 1.
Nanti itu hitung-hitung, totalnya adalah 30 jaraknya. Nah, baik. Itu pembahasan kita tentang TSP yang saya ingin simpulkan. Di awal saya menyebutkan bahwa kita harus menentukan dulu lower bound atau batas terendah. Pada saat kita melahirkan simpul akar, kita mendapatkan lower boundnya berapa? 21 ya. Kemudian saya menyatakan juga artinya angka 21 di sini menyatakan bahwa apapun tur yang akan kita temukan, maka jaraknya itu tidak akan lebih pendek dari 21. Terbukti ya. Di sini jaraknya yang kita temukan adalah 30. Seperti itu. Karena makanya disebut sebagai lower bound. Begitu. Baik, itu pembahasan kita tentang branch and bound untuk knapsack dan traveling salesperson problem. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.